Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadharatal muhtaramin ingkang kawula hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para a'immah khususiyah lan segenap tokoh masyarakat yang telah sama-sama hadir, yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Boten kesupen salam penghormatan saya sampaikan kepada Sohibul Bait nggih menika Romo Kiai Haji Ihsan Durori lan putranya Gus Ahmad Ghazali beserta keluarga. Mugi-mugi sedanten tiang sepah kula panjenengan sedaya, guru-guru kula kali panjenengan sedaya, tokoh-tokoh kula kali panjenengan sedaya senantiasa diparingi sehat wal afiyah, panjang umur, sehingga bisa terus membimbing kula kali panjenengan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten kesupen salam penghormatan juga saya sampaikan kepada segenap jajaran pemerintah, begitu juga kepada NU, PBNU beserta jajarannya, wonten mustasyar, wonten ansor, banser, fatayat, begitu juga kepada segenap panitia penyelenggara lan keluarga besar Al-Khidmah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kula dongaaken mugi-mugi sedanten sing hadir uripe barokah, lancar rezekinya, mugi-mugi qabul hajat-hajate, mugi-mugi sedanten sing hadir lunas utang-utange, mugi-mugi sing tasik nggada cicilan ndang cepet lunas cicilane, mangke lek mantun lunas cicilane panjenengan utang malih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi berkah majelis haul menika sedanten sing hadir hidupnya senang dunia akhirat, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang membanggakan negaranya dan membanggakan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi yang berbahagia ini kita semuanya hadir bersama-sama dalam rangka memperingati acara haul Al-Imamul Kabir Ad-Da'i ilallah Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan kita membaca istighosah, manakib, kemudian ditutup dengan bersolawat kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah kakek dari Sohibul Haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insanun kamil, yang mana beliau adalah manusia sempurna lagi terbaik. Arsalahullahu ila kafatil insi wal jinni, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sebagai rasul kepada seluruh manusia dan jin. Imamul Anbiya wal Mursalin, yang mana beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul.
Adam wa man tahtahu tahta liwaihi yaumal qiyamah, yang mana Nabi Adam alaihi salam dan segenap keturunan anak Nabi Adam kelak pada hari kiamat akan berada di bawah bendera kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula kali panjenengan sedaya berbahagia dengan lahir dan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulungagung bahagia dengan wujud dan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta ini pun juga berbahagia dan senang dengan wujud dan lahirnya kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtazal arsyu taraba wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku disebutaken kalih Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, Al-Imamul Hafidh Abdurrahman Ad-Daibai. Dados ulama hadis niku lek wis diparingi julukan hafidh niku alimnya pol, hafal ratusan ribu hadis. Al-Imamul Hafidh Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau mengarang sebuah kitab maulid yang di dalamnya menyebutkan bagaimana keadaan tatkala kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia. Fahtazal arsyu taraba wastibsyara, maka arsy itu goncang karena senang dan bahagia dengan wujud dan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, al-kursi niku bertambah wibawa dan haibah dengan wujud dan lahirnya kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtala'atis samawati anwara, langit niku dipenuhi cahaya yang bersinar. Wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara, para malaikat niku sedanten begemuruh, para malaikat niku bergemuruh, bertahlil, bertamjid, beristighfar, syukur datang Gusti Allah atas wujud dan lahirnya kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya sing hadir termasuk orang-orang yang berada di dalam album sebagai pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sareng-sareng nggih sholawat ping 3 mawon tibil kulub. Hafal nggih? Hafal nggih? Sareng-sareng tabarukan, mudah-mudahan menambah keberkahan majelis kita. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi
alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi berkah sholawat tibul kulub menika dulur-dulur kula kali panjenengan sedaya sedanten sing hadir, yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin ya robbal hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini pula kita memperingati haul Al-Imamul Kabir Al-Mujaddid fi zamanihi Ad-Da'i ilallah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana beliau adalah salah satu cucu terbaik daripada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad dari jalur Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain. Dados abahnya, ayah daripada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani niku seorang ulama faqih, fuqaha dan seorang sufi. Ibunya juga seorang yang solihah dan seorang sufi. Beliau dari Sayyiduna Hasan jalur ayah dan jalur ibu adalah Sayyidina Husain. Menikahlah mereka berdua dan lahirlah seorang ulama yang besar yang dikenal dari timur dan barat sebagai Al-Imamul Kabir. Ada yang mengenalnya sebagai Al-Qutbul Aulia, ada yang mengenalnya sebagai Sultanul Aulia karena keilmuan yang sangat tinggi. Beliau pernah jadi mufti di Baghdad, ilmu yang sangat tinggi, tasawufnya yang sangat tinggi, dan makom kewaliannya yang sangat tinggi di zamannya. Semuanya para aulia berada di bawah kewalian Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku sudah diketahui tanda-tanda niku mulai lahir. Syekh Abdul Qadir niku singen waktu lahir kan bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan Syekh Abdul Qadir lahir ke dunia. Syekh Abdul Qadir waktu lahir niku kalau di siang hari mboten purun nyusu, ngapunten nggih, mboten purun nyusu kepada ibunya. Nggih, matur nuwun. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani ketika masih bayi, beliau dilahirkan di bulan Ramadan. Niku selama 1 bulan Syekh Abdul Qadir Jailani mulai subuh sampai maghrib tidak mau minum air susu ibunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Aneh nggih, aneh. Niki ibu-ibu pengalaman dos pundi bayi yang baru lahir itu tidak bisa tidak menyusu setiap 2 jam sekali. Niku benrong jam niku bayi harus disusoni. Mangke ibuke tilem niku mboten saged nyenyak. Kadang-kadang ket turu ket sak seliran nyusu malih. Ket sak seliran turu malih. Nyusu malih. Tapi lek ten Tulungagung niki kira-kira lek pas bayi ini nangis niku sing tangi ibuke napa bapake? Bapak nggih. Terus nangin ibuke. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu nyusu bu anaknya bu. Lah niku itu sudah mulai terlihat itu dari bayi. Mboten purun nyusu lek siang sampai maghrib karena menghormati bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kemudian beliau tumbuh besar dalam keadaan yang sangat pintar, terkenal sangat cerdas, terkenal sangat jujur, terkenal sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau lahir tidak lama, ayahnya meninggal ketika masih kecil. Beliau diasuh oleh seorang ibu, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada waktu itu terkenal adalah seorang anak yang sangat bakti kepada kedua orang tua. Maka di dalam agama Islam niki, orang-orang yang bakti kepada orang tua memang walaupun ketokane ibadah ini ku kedik, maka itu jadi banyak dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang bakti kepada kedua orang tua, yang tiang sepai niku ridho, maka Gusti Allah ridho. Ketika Gusti Allah ridho, niku amalan-amalan kedik mawon itu sudah nilainya menjadi banyak dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nggih maaf, orang-orang yang tidak bakti kepada orang tuanya, menyakiti orang tuanya, walaupun ketokane akeh amal ibadahe, maka nilainya sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah indahnya agama Islam. Dados bakti dateng tiang sepah, ibadah titik mawon dadi ageng. Napa malih ibadahe kathah. Ibadahe wakeh, sembayangi Masya Allah, posoe zikire nggih kathah, terus larine bakti dateng tiang sepah. Baik tiang sepah sing tasik hidup ataupun tiang sepah sing pun sedo. Jadi bakti kepada tiang sepah yang sudah meninggal itu dengan cara kirim doa. Kita beristighfar untuk orang tua kita yang di ahli kubur. Kita doa seperti tadi kiai kita mendoakan orang tua sampai menangis tersentuh. Orang tua kita bahagia di alam kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku tiang sepah yang berada di alam kubur niku ngenteni dongoe anak-anak. Ya Allah, duh Gusti, pundi yuga kula singen kula lahiraken, singen kula timang-timang, kula ambungi, kula gedhekno, kula didik, sakniki awake wis kuat, wis ageng-ageng, kula sakniki pun dados ahli kubur Gusti, pundi tiang sepah yuga-yuga kula. Mereka yang ada di alam kubur niku kasihan. Mereka menunggu doa-doa dari anak-anaknya. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan orang-orang yang ada di alam kubur itu butuh dengan doa dari anak-anak, butuh istighfar dari anak-anak, seperti butuhnya orang yang akan tenggelam ditulung oleh seseorang. Dados wonten tiyang kedelep niku lak pengen ditulung. Begitu juga orang yang jadi ahli kubur kepingin dikirimi donga niku seperti orang-orang yang akan tenggelam. Seperti itu. Dados lek dikirimi donga seneng, Masya Allah, yuga-yuga kula hadir ten majelis al-khidmah wa wonten tahlil, wonten donga dateng tiang sepah, walil muslimina wal muslimat, wali walidina wali walidikum. Niku donga dikirim ten tiang sepah kula kalian jenengan sing pun dados ahli kubur. Dados panjenengan hadir ten mriki, panjenengan donga amin amin. Para kiai ndongakno mugi-mugi walil walidina wal Allahumma ghfir li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, duh Gusti panjenengan ngapura kula, tiang sepah kula, tiang muslim, tiang mukmin sedanten ya Allah, maka mereka semuanya berbahagia di alam kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah indahnya ajaran kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singen niku wonten seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil khamsah wa sumtu ramadhana wa addaitu zakatah wa hajjajtul baitah famadza li?" Wahai Kanjeng Nabi, bagaimana penurut panjenengan? Lek kula niki sampun salat 5 waktu di waktunya. Kula niki nggih poso di bulan Ramadan.
kula niki nggih ngedalaken zakat, kula niki nggih haji nggih umroh. Famadza li ya Rasulullah, kinten-kinten nopo, apa yang akan saya dapatkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh ngeten, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina illa an ya'uqqa. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, barang siapa yang melakukan itu semuanya, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dia akan bersama berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan para siddiqin, para sahabat, dia akan berkumpul dengan para syuhada, dia akan berkumpul dengan orang-orang soleh, illa an ya'uqa walideh, kecuali jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita lihat indahnya agama Islam. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita memperbanyak ibadah kepada Allah, dan kita berbakti, maka pahala itu akan kita dapatkan dengan sempurna. Baik bakti kepada tiang sepah sing masih hidup, atau bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi jika kita beribadah, banyak ibadah, ahli ibadah, ngapunten, tapi tidak baik kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, durhaka kepada orang tua, maka pahala yang kita dapat enggak sempurna. Bahkan bisa-bisa pahala yang kita dapatkan akan sia-sia karena kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Maka dari itu monggo sareng-sareng kula kali panjenengan sedaya, nggih panjenengan nggih kula, kita semuanya bersama-sama marilah kita tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua. Orang tua yang masih hidup disayang, dijaga. Orang tua yang masih hidup sering-sering didoakan, dipenuhi kebutuhannya, ditolong hajat-hajatnya. Dan orang tua yang sudah meninggal didongakno. Istighfar, kirim donga, kirim bacaan Al-Quran. Karena kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ulama sepakat, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab niku sepakat, doa, istighfar, pahala yang kita kirimkan kepada ahli kubur itu sampai kepada mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik itu pahala Al-Quran, atau itu pahala tahlilan, atau itu pahala istighosahan. Koyok ngeten niki kan ganjarannya ageng nggih. Hadis-hadisnya terlalu banyak yang menjelaskan tentang fadilah majelis zikir. Panjenengan medal wangsul, panjenengan tunggu ya Allah, duh Gusti, mugi-mugi ganjaran yang kula dapatkan pagi hari ini ya Allah juga berikan kepada tiang sepah kula sing pun dados ahli kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niku ulama sepakat pahalanya itu dikirimkan kepada mereka yang sudah jadi ahli kubur. Ini ada pahala dari anak panjenengan Fulan bin Fulan. Lalu tiang sepah niku bunga, saking bunganya, andai kata di alam kubur itu ada mati, dia akan mati. Tapi di alam kubur sudah nggak ada mati lagi. Mereka seneng dikirimi ganjaran yang besar oleh anak-anaknya. Dados pahala niki dikirimaken saged. Pahala istighfar dikirimaken saged. Panjenengan salat sunnah ganjarane dikirimaken nggih saged. Panjenengan poso sunnah ganjarane dikirimaken nggih saged. Yang menarik napa? Ganjaran yang kita kirim niku boten ilang. Dados tiang sepah kula kali jenengan sing dados ahli kubur niku angsal ganjaran sempurna, kita juga angsal ganjaran sempurna. Tadi ganjarane mboten ilang. Jadi kula angsal ganjaran sempurna, tiang sepah sing pun dados ahli kubur juga angsal ganjaran sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Umroh nggih saged, haji nggih saged, sedekah nggih saged. Jenengan gadah yatra lebih ngoten nggih, terus dipikiran ya Allah, endi sih pondok sing gurung duwe sumur. Terus panjenengan damel sumur termiku. Aduh, pinten juta kula mboten semerep. Mungkin larangan iPhone mungkin nggih. iPhone apa nggih sumur luwih larang pundi? Damel sumur ngoten. Ya Allah niki sumur kersane didamel lari-lari pondok salat.
atau didamel masjid tiang-tiang wudhu. Niku air sumur selagi digunakan oleh orang berwudhu, digunakan minum, digunakan mandi, niku ganjaran niku terus ditransfer ten kuburan, digerojok ganjaran niku tiang sepasing ten kuburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini namanya sedekah jariyah. Jadi semua pahala yang kita kirimkan kepada ahli kubur, ahlus sunnah wal jamaah, 4 mazhab sepakat, disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Syarhus Sudur, sepakat bahwasanya pahala yang kita kirimkan akan sampai kepada kedua orang tua kita. Maka itulah kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk berbakti itu bukan hanya ketika orang tua masih hidup, karena utang budi orang tua tidak akan bisa dibayar. Disebutkan di dalam kitab Al-Kabair punyanya Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zahabi. Di dalam kitab Al-Kabair niku disebutaken wonten tiyang saking negeri Yaman bakti kali ibuke. Bapake pun sedo, bakti kepada ibunya. Dados ibuke ngomong napa mawon nggih. Ngomong napa mawon nggih. Mboten nolak. Sampai sekali waktu ibuke pengen haji. Nggih Bu, mikir ya Allah, haji itu kok ndi duwe. Nggih Bu, karena ibunya pengen berangkat. Lah terus ya apa? Tak gendong ibuku. Tak gendong nang Mekah. Akhirnya ibu ini niku digendong, Pak. Digendong dari negeri Yaman ke kota Mekah. Niku perjalanan 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Perjalanan darat. Niku digendong, masya Allah, yuk nopo rasane keselih. Kula mboten saged bayangno. Lek panjenengan bayangaken nggih panjenengan gendong ibu jenengan saking mriki ten pundi nggih? Alun-alun ngoten. Coba ae. Sampeyan gendong ya apa keselih niku. Lho niki tiyang niki saking semangat nggih, saking baktine niku wis gedhe ten ati. Gak mikir kesel, berangkat. Ya napa? Tak gendong, Bu. Digendong, Pak. Teko Yaman sampai ke kota Mekah. 1 bulan perjalanan. Dugi ten Mekah melaksanakan ibadah haji niku sambil gendong ibunya. Tawaf muteri Ka'bah 7 kali niku sambil gendong ibunya. Ke Arafah gendong ibuke. Ten Mina gendong ibuke. Ten Musdalifah gendong ibuke. Masya Allah. Sampai rangkaian haji niki dilaksanakan semuanya sambil gendong ibunya. Masya Allah, betapa capeknya orang itu. Lalu orang ini sowan ke rumahnya sahabat. Ke rumahnya sahabat Abdullah bin Umar. Yugane sahabat Umar bin Khattab nih. Datang ke rumahnya sahabat Abdullah bin Umar. Ya, wahai sahabat Rasulullah. Kula niki melaksanakan ibadah haji sambil gendong ibu saya. Dari negeri Yaman. Nggih, terus sok napa? Lah nggih niku lak sebuah ibadah yang lumayan. Capek kula niki haji sambil menggendong ibu saya. Lah kula niki enggak ada pertanyaan. Napa pertanyaan nih? Pertanyaan kula namung setunggal. Hal jazaituha? Hal jazaituha? Apakah saya sudah membalasnya? Apakah saya sudah membalas budi baik ibu saya? Apakah saya sudah bisa membalas hutang budi ibu saya? Tirose sahabat Abdullah bin Umar napa? Laqad fa'altal khair walakin ma jazaitaha walau bizafrah min zafaratiha. Tirose sahabat Abdullah bin Umar, panjenengan sungguh benar-benar telah melakukan perbuatan yang sangat baik, akan tetapi kamu masih belum bisa membalas hutang ibu di ibumu walaupun dengan 1 kali teriakan kontraksi, walau bizafrah min zafaratiha, 1 kali teriakan kontraksi daripada teriakan kontraksi ketika dia melahirkan dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku ibu ketika lahir niku kan bengok, ya Allah, ngoten. Niki lek bapak-bapak pengalaman sing jaga ibuke pas nglahirno. Niku tirose napa lara sak donya niku diklumpukno.
Ngoten nggih. Nggih, Bu. Nggih. Nggih, kula mboten nate ngrasakno, tapi kula ndelok istri kula. Nggih, baru kula ngelus dodo, ya Allah, kaya ngene wong lahirno. Sakit, Pak. Loro. Mejen lah istilahnya. Ngeten niku sakitnya itu sampai napa? Semua digenggami semua. Keringetan dingin. Loro ketika ngelahirkan niku berdarah-darah. Tapi ketika dengar anaknya oe niku langsung alhamdulillah dia anakku. Gak dipikir loroe. Langsung delok anake. Anakku alhamdulillah, anakku dilus-lus didelok irunge, diazani. Seneng dia enggak sadar, dia lupa kalau dia ini masih sakit, masih berdarah-darah. Karena lihat anaknya lega, itu semuanya hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah manusia yang pernah taruhan nyawa di dalam hidup kita. Panjenengan sedaya sing hadir, gak mungkin gak sedanten sing hadir. Manusia yang pernah taruhan nyawa untuk kita adalah ibu kita ketika melahirkan. Untung-untungan, kadang-kadang selamat, kadang-kadang boten selamat. Mungkin sekarang teknologi sudah canggih, nggak begitu banyak yang meninggal. Tapi itu semuanya adalah kebaikan dari orang tua kita. Ketika melahirkan kita, kemudian disusui. Wis mari nopo jenenge hamil 9 bulan, boten saged tengkurep. Niku ibu-ibu masya Allah lek hamil-hamil nggih, bumil-bumil niku. Niku lek tilem niku mboten saged tengkurep nggih. Mboten saged. Modele mboten saged. Terus lungguh lek pantun ngadeg niku nyekeli boyo loro kabeh. Niku gendong anak niku ten weteng niku 9 bulan masya Allah. Engko dilus-lus anakku, mugi-mugi anakku dadi anak yang soleh. Mudah-mudahan anak kula dadi anak sing pinter. Mugi-mugi engko anakku lek wis gedhe iso ngoncoi aku. Niku terus dilus-lus didungakno niku berbulan-bulan, Bu. Sampai ketika melahirkan terus disusui selama 2 tahun. 2 tahun niku dindung-dung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngoten. Dindung-dung. Aduh, anakku sing paling ganteng sak donya. Padahal ya enggak. Tapi bagi ibunya, bagi ibunya itu anak paling ganteng sak donya. Seorang ibu niku. Anakku paling ayu sak donya, anakku sing paling ganteng sak donya. Niku napa? Karena ungkapan cinta, Pak. Karena ungkapan yang keluar dari hati, ungkapan cinta. Lek menungso umumnya ana wong loro paling didoakno mugi-mugi panjenengan sehat, mugi-mugi panjenengan ndang waras. Jarang. Ya Allah, mudah-mudahan loroe wong iki tak tanggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Jarang nggih. Tapi tiang sepa mboten, ya Allah, anakku kok gak waras-waras ya Allah. Kula mawon sing loro mboten napa, oh ya Allah, mugi-mugi yuga kula ndang waras, aku wae sing loro gak apa-apa. Niku seorang ibu. Bagaimana itu keluar dari kata-kata yang dari hati karena cinta kepada anaknya. Makanya di dalam ajaran Islam Allah melewati lisan suci kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Pengen surga, cari ridho ibu. Di dalam hadis yang lain, ridhollah fi ridhol walidain. Kalau pengen ridhonya Allah, cari ridhonya ibu, cari ridhonya bapak, Allah akan ridho kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan maka sahibul haul yang sekarang kita hauli, Asy-Syaikh Al-Imamul Kabir Al-Qutbur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, begitu juga Syekh Kiai Utsman Al-Ishaqi, begitu juga Gus Asrori, adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang ahlillah. Kalau kita lihat manakibnya, mereka semuanya adalah orang-orang yang bakti kepada orang tuanya, bakti kepada ibunya. Orang-orang alim, orang-orang soleh, dia akan taat kepada ibunya karena tahu niki pintu ridhonya Allah. Mereka sangat mengetahui Allah bisa murka kalau dua orang tua kita murka. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya dihadiraken kali Gusti Allah di majelis yang sangat barokah ini. Kita bisa kumpul dengan para kiai yang ada di depan-depan ini, para habaib, para ulama, para asatid. Karena inilah memang wasiat Allah di dalam Al-Qur'an, di samping kita harus bertakwa, kita harus kumpul dengan mereka-mereka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119 niku Gusti Allah dawuh ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadikanlah diri kalian bersama orang-orang yang shadiqin. Shadiqin niku orang-orang yang benar, benar imannya, benar ilmunya bersanad kepada Nabi, benar amal ibadahnya, benar muamalahnya, benar aktivitasnya. Gampangane seorang ulama yang soleh ngoten. Lek singen para sahabat kumpul Kanjeng Nabi, lunggah kali Kanjeng Nabi, cinta kali Kanjeng Nabi, mengikuti jejak Kanjeng Nabi, mereka bahagia dunia dan beruntung di akhiratnya. Begitu juga generasi setelahnya, orang-orang kumpul duduk dengan para ulama, li'anal ulama warathatul anbiya, para ulama niku pewaris para nabi, duduk bersama mereka, cinta mereka, mendengarkan nasihat mereka, mengamalkan apa yang diajarkan oleh mereka, mengikuti jejak mereka, dia hidup senang dan beruntung di akhirat. Dan begitulah dari generasi ke generasi, dan kita sekarang juga alhamdulillah ditakdir kali Gusti Allah, kita semuanya kumpul di majelis ini, di depan-depan kita banyak para masyayikh, banyak para kiai, banyak ulama, banyak para asatidz. Mereka adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka membawa ilmu-ilmu, hadis-hadis Al-Quran yang diwariskan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita kumpul dengan mereka, cinta kepada mereka, mengikuti jejak perjalanan mereka, maka insya Allah kita akan hidup bahagia di dunia dan beruntung di kehidupan akhirat sebagaimana yang diwasiatkan oleh Allah. Karena kita ini di samping takwa, kita harus kumpul dengan orang shodiqin, kita harus kumpul dengan ulama-ulama yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Maka sebagai penutup, ulama ahli tafsir menjelaskan ayat niki bukan untuk yang hidup saja, karena ayatnya niku umum. Dan jadikanlah kalian bersama orang-orang yang shodiqin, jadikanlah kalian berkumpul dengan orang-orang ulama yang soleh. Yang dimaksud ulama soleh yang masih hidup, dan begitu juga ulama soleh yang sudah meninggal. Koyok ngeten niki, panjenengan mendekat ten Syekh Abdul Qadir, panjenengan mendekat ke Syekh Utsman Al-Ishaqi, begitu juga panjenengan mendekat kepada Kiai Asrori, panjenengan mendekat kepada para ulama dengan panjenengan apa? Kirim donga, tawasul. Karena mereka ahli kubur itu tahu. Ibaratnya niku ngapunten nggih, ibaratnya niku kaca riben niku lho, Pak. Kaca riben. Ahli barzakh dengan wong dunya niki ibarati kaca riben. Panjenengan gak ketok ndelok ahli barzakh, tapi ahli barzakh lihat. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, jangan kalian perpalukan orang tua kalian dengan amal perbuatan kalian. Karena ahli barzakh niku ndelok. Kok wong tuwa isin, ya Allah anakku nyolong. Didelok wong isin aku. Saaken, Pak. Jadi orang-orang ahli barzakh itu melihat orang di dunia kirim donga, kirim kayak ngeten niki, Syekh Abdul Qadir, Syekh Utsman Al-Ishaqi, Syekh Asrori, semuanya mereka tahu dikirimi ganjaran niki tiang setunggal-setunggal. Masya Allah, fulan. Ping pisan dikirimi ganjaran, ping pindo dikirimi. Lama-lama kenal mereka. Panjenengan sedo dados ahli kubur, ternyata wis akeh kenalane. Wonten tiyang dados ahli kubur ngapunten, gak kenal sapa-sapa. Di kuburan dendi aku kira, ya Allah. Kan wong sing kenal. Tapi ada orang itu yang wafat jadi ahli kubur, wis akeh sing kenal. Para aulia wis kenal, iki wong sing biyen di donya sering kirim hadiah. Lek panjenengan bendina dikirimi saka pecel kali Pak Di ngoten nggih. Pak Di ngirimi jenengan saka pecel. Kok sinten Pak Di? Pak Di sapa? Pak Di gang telu niku lho. Dise wonge ana di kono. Ya wis dipangan. Kirimane pecel maneh lho. Kok sapa iki? Pak Di sapa? Ya Pak Di sing winginane gang telu. Ndise wonge penasaran aku. Oh iku Pak Di. Mari ngono panjenengan dikirimi pecel maneh, dikirimi soto, dikirim. Lama-lama sampai panjenengan seneng. Lama-lama panjenengan seneng. Masya Allah Pak Di, kapan-kapan lek aku rezeki sampean tak hajikno. Allahumma sholli ala Muhammad. Ahli kubur juga senang, mereka dikirimi panjenengan, kirimi ganjaran, kirimi Fatihah, senang.
ketika panjenengan sedo jadi ahli kubur. Kita semuanya mugi-mugi sedanten panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kumpul bersama para aulia, tentu otomatis kalau kita kumpul dengan aulia ya tentunya berkumpul dengan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melewati majelis yang mulia ini berkah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang yang baik, orang yang jujur, orang yang ahli ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang bakti kepada orang tuanya. Mugi-mugi berkah majelis menika kula kali panjenengan sedaya diparingi kekuatan istiqomah oleh Allah. Mudah-mudahan diparingi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Godaman ala godamin, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit, sareng-sareng kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti pada akhirnya mudah-mudahan sedanten sing hadir tiang sepah kula kali panjenengan sedaya, yuga-yuga kula kali panjenengan sedaya, rencang-rencang kula kali panjenengan sedaya, mugi-mugi tangga-tangga sedaya, kanca-kanca sedaya, mudah-mudahan semuanya nanti pada akhirnya akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab bersama kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Itulah mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sakjane kula niki nggih sik kepingin sak jamale. Kuat panjenengan, kuat kula wangsul. Allahumma sholli ala Muhammad. Soale kula tingali niki mboten enten sing tilem. Masya Allah, semangat sedanten niki wajah-wajah ahli surga niki. Amin ya rabbal alamin. Memang majelis al-khidmah pancen oye. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, nurun pada anak cucu kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.